Pak Prabowo ngendikan ngeten kali kula, Gus, beneran nggak mau jadi menteri? Enggak, Pak. Gimana kalau jadi wakil menteri dulu, latihan? Enggak, Pak. Beliau bilang apa sama saya? Gus, orang-orang itu setiap ketemu saya minta jabatan, minta posisi. Kok Gus Miftah yang bantu saya banyak malah nggak minta jabatan, kenapa Gus? Pak Prabowo dugi teng pondok kula Gus, kalau saya ditakdirkan jadi presiden, Gus Miftah mau nggak jadi menteri agama? Saya jawab, emoh. Pemirsa, itulah tadi cuplikan beberapa video Gus Miftah. Luar biasa sekali beliau ini. Atas penolakannya untuk dijadikan pejabat menteri saja tidak mau. Padahal banyak sekali orang mengharapkan tawaran dari Bapak Presiden. Pemirsa, mari kita ikuti video berikut ini. Soal kerukunan di Indonesia itu kan menarik dan isu krusial ya. Karena begitu banyaknya perbedaan di negeri ini, 17.000 pulau, 1.700 suku bangsa, 736 bahasa, 6 agama. Ini tentunya kalau tidak disikapi secara dewasa, ini kurang baik. Maka bagaimana upaya kita hari ini adalah menjaga kondusivitas itu terkait dengan kerukunan. Karena di Dubai, di Uni Emirat Arab itu moderasi itu tidak hanya urusan khusus presiden, tapi bentuknya kementerian. Ya, mudah-mudahan situasi bangsa ini tetap baik-baik saja sehingga tidak ada gangguan soal toleransi dan moderasi. Caranya seperti apa, Gus? Salah satunya mungkin kita nanti akan membuat semacam rumah moderasi kan. Jadi kita akan belanja masak terlebih dahulu. Setelah itu baru kemudian nanti kita cari solusinya. Kira-kira gitu ya. Pak Prabowo nimbali kula, Gus ke Jakarta ya, kita ngobrol. Oh siapa? Yang kesekian kalinya Pak Prabowo ngendikan ngeten kali kula, Gus, beneran nggak mau jadi menteri? Enggak, Pak. Gimana kalau jadi wakil menteri dulu, latihan? Enggak, Pak. Beliau bilang apa sama saya? Gus, orang-orang itu setiap ketemu saya minta jabatan, minta posisi. Kok Gus Miftah yang bantu saya banyak malah nggak minta jabatan, kenapa Gus? Kula matur, Pak, percaya diri itu penting, tapi sadar diri jauh lebih penting. Nggih mboten? Kan Gus Miftah mampu untuk menjadi menteri agama. Mboten lah, Pak. Banyak yang lebih mampu dibandingkan saya. Bagi saya hari ini tidak penting saya punya posisi apa, punya jabatan apa. Hidup saya sudah bahagia, Pak. Yang saya mau cuma satu hari ini. Nopo Gus? Saya punya prinsip wani milih, wani nagih. Saya milih Pak Prabowo, saya akan nagih Pak Prabowo. Gus Miftah mau nagih saya apa? Saya mau nagih janji-janji kampanye Pak Prabowo. Saya orang yang milih Pak Prabowo, pengen memastikan bahwa program janji kampanye Pak Prabowo dilaksanakan dengan baik dan benar untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Pak Prabowo dugi teng pondok kula Gus, kalau saya ditakdirkan jadi presiden, Gus Miftah mau nggak jadi menteri agama? Saya jawab, emoh. Kula lak dadi menteri agama malah rugi. Ora iso ngaji, sekali diundang pengajian ning Wonosobo, wong Wonosobo njaluk gratis. Ketemu kiai-kiai ora salam tempel, ya ora pantes. Ketemu jamaah di amplopi ya ora pantes. Mila kula mboten gadah cita-cita sampai hari ini, Allah mudah-mudahan tidak merubah niat saya. Kula luwih seneng pengajian kalian jenengan ngoten iki. Gitu. Saya seringkali mengatakan mohon maaf, Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola, lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak, Pak, karakternya seperti wasit tinju, Pak. Kalau ada orang pelukan dipisah, orang jotos-jotosan dibiarkan. Kan aneh, Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus memperbanyak karakternya abang becak, Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri, Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak?
Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain, sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang, tahu-tahu menjelek-jelekkan, dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf disampaikan, at'imil kalba salasa ayamin sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Oh pemirsa, demikian tadi video yang cukup jenaka dari Gus Miftah. Demikian, terima kasih.